Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah baina siddiqi wa tuqa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi iznillah kitaban muajjalah. Sadaqallahul adzim. Syukur alhamdulillah, senantiasa kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Karena kasih sayangnya malam ini kita masih boleh menikmati hidup dan kehidupan, masih boleh merasakan bagaimana nikmatnya karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua ini Allah tidak pernah menuntut balas dan bayaran, tapi Allah hanya menghendaki kita untuk menjadi abdan syakurah, hamba yang tahu bersyukur. Salawat dan taslim kita hadiahkan kepada uswah kita, Rasul penghulu alam, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karunia Allah selalu tercurah pada diri beliau, keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan insya Allah secara khusus kita yang hadir malam ini, kelak di yaumil akhir kita dikelompokkan dalam barisan umat yang memperoleh syafaat. Amin. Bapak Ibu jamaah ta'ziyah rahimakumullah, kalau kita mengambil makna dari kata ta'ziyah, artinya menghibur. Setiap orang yang ditimpa oleh musibah, kita dianjurkan untuk memberi hiburan, peringatan dan nasihat, supaya orang itu tidak jauh dari Allah. Sebab kadangkala ketika kita ditimpa oleh musibah, kita menyalahkan diri kita sendiri, bahkan pada akhirnya kita menyalahkan orang lain. Orang-orang yang beriman itu dituntun oleh Rasulullah melalui petunjuk Allah dalam Al-Quran, bahwa ketika ada saudara kita ditimpa oleh musibah, dapat bala dan malapetaka, maka kita dianjurkan untuk menghibur. Sekarang adalah giliran kami yang diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan hilangnya orang yang kami cintai. Kakak, suami, ayah, paman, adik yang kami cintai, yang kami sayangi dalam hidup ini. Dengan kuasa Allah dia dipanggil kembali menghadap Dia. Artinya yang sedih, yang susah, yang terluka ini adalah kami. Tapi kami yang sedih, kami yang terluka, kami yang terharu, justru kami yang menghibur diri sendiri. Sehingga pada malam ini insya Allah saya tidak terlalu membahas masalah hiburan itu, tapi saya hanya berpegang pada satu pernyataan Allah sebagai latar belakang dari penyampaian saya. Allah berfirman, "Fadzakir fa inna dzikrah tanfa'ul mu'minin." Peringatilah, bahwa sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Siapa orang yang beriman ini? Alhamdulillah kita semua. Tapi yang pasti, pernyataan iman yang ada dalam pengakuan kita tidak akan pernah mendapatkan pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum kita diuji. Dalam
Al-Quran Allah berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan kamu mengira bahwa kamu dibiarkan untuk menyatakan dirimu beriman sebelum kamu diuji. Tidak, kalau mau diambil Ujian itulah penentuan untuk memastikan kadar keimanan, kadar keyakinan yang kita miliki setiap kita. Lalu apa ujian yang kita terima dalam hidup ini setiap hari? 1 kali 24 jam tidak pernah bebas lepas dari ujian. Entah itu kita senangi atau tidak, semua ujian. Kalau kita kaya itu ujian, apa dia syukur atau tidak. Kalau kita miskin itu ujian, apa sabar atau tidak. Sehat itu juga ujian, dia syukuri kesehatannya atau tidak. Begitu pula. Tapi yang pasti Allah rinci ujian ini dengan jelas. Dalam Al-Quran Allah bahasakan yang pertama, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala minal khauf, dengan ketakutan. Sekarang masanya kita diuji oleh Allah dengan ketakutan, mulai dari Desember kemarin tahun 2019 akhir sampai pada saat ini. Rasa takut kita sebagai manusia, sebagai warga bangsa masih tetap ada dengan munculnya virus COVID-19 atau kita kenal corona. Padahal corona ini kalau di Bainaa coba anak cucu, kok jadi famnya orang, tidak ada yang mati. Tapi kita ketakutan sehingga harus cuci tangan, harus pakai masker, diukur suhu badan dan sebagainya, bahkan jarak, jaga jarak. Pada akhirnya di rumah saja. Rasa takut itu, ketakutan kita yang berlebihan itu yang jadi masalah, sudah jadi musyrik. Kalau rasa takut yang sudah berkelebihan, sudah melampaui batas. Takut sih boleh sebagai usaha, mawas diri kita sebagai hamba, wajar itu dan manusiawi. Tapi rasa takut yang berlebihan itu sudah musyrik, karena kita tidak yakin lagi pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang ada pada kita penentuannya Allah. Pembuktiannya banyak orang yang mati bukan karena virus, tapi salah satu bagian penyebab datangnya ajal oleh virus itu sebahagian. Jadi takut boleh, tapi jangan berlebihan rasa takut kita. Kita diuji dengan dia. Yang kedua, walju, kita diuji dengan kelaparan. Puasa kemarin, kebiasaan makan seharian penuh, tiba-tiba berhenti karena ketaatan pada Allah. Sanggupkah kita menahan lapar setelah 11 bulan kita kenyang? Diuji oleh Allah. Selanjutnya, wa naqsim minal amwal, kekurangan harta. Yang kemarin kita banyak hasil, kalau panen banyak harganya, ketika muncul musibah ini, ekspor barang kita tidak bisa, terhenti karena tidak ada izin. Semua hasil produksi yang ada dalam negeri turun harganya. Saya kemarin baru pulang dari Mekah, 2 bulan istirahat, coba-coba tanam jagung. Nauzubillah, berat badan saya waktu itu 72 kilo karena jadi petani jagung, turun 14 kilo. Sekarang sudah mulai langsing sedih. Begitu timbang harganya 3.000 1 kilo, padahal sebelum corona harganya 6.000. Paham dan yang paling tahu karena dia sering panen. Diuji oleh Allah, kekurangan hasil. Tanaman juga banyak hama, dia lebih besar. Wa naqsim minal amwal, dan hari ini bagi yang punya pohon kelapa lebih banyak ongkos daripada hasil. Kekurangan harta. Sanggupkah kita menerima semua itu? Jawabannya adalah iman kita.
Ketika kemarin kita diberi oleh Allah yang lebih, tahukah kita bersyukur? Pada saatnya diputar kejadian itu oleh Allah, masih sanggupkah kita untuk bersabar? Kemudian ujian selanjutnya, wal anfusi, kehilangan diri, kematian kita, orang yang kita cintai. Seperti malam ini, kemarin kakak kami pergi, kami diuji dengan hilangnya orang yang kami cintai. Selanjutnya, kekurangan buah-buahan. Naudzubillah. Ane luru waktu kayak dan sekolah ini. Tai pagumbali aku jeburi dayok pangana dia tai pagumbali. Kabusuo sa sapir yang. Tapi ewe tamo sudah mulai kurang buah-buah. Maria na dia pada pantaji penalon. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lolos dari ujian itu, kita berhasil dengan cobaan ini, maka hak kita boleh menyatakan diri beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau belum diuji, lalu selanjutnya apa yang berkelanjutan merantai dalam hidup kita sebagai ujian yang tidak pernah berhenti? Dunia, kehidupan. Masa yang kita jalani saat ini untuk diuji oleh Allah pada kita tidak pernah berhenti, beredar terus. Sehingga pada suatu hari Rasulullah ngumpul dengan sahabat, beliau berucap, sayati ala ummati zamanan, kata Nabi, akan datang pada umatku satu zaman, dan insya Allah sudah zamannya hari ini. 14 abad silam, 1400 tahun lebih yang lalu, Nabi mencoba bukan meramal, tapi beliau berucap satu saat akan terjadi pada zaman, pada umatku, keadaan manusia ketika itu. Saya ati ala ummati zamanun, akan datang pada umatku satu zaman, yuhibbunal khamsan wa yansaunal khamsan. Mereka cinta 5 macam hal dan dia lupa 5 macam. Para sahabat tanya, Abi Dzar Al-Ghifari, sahabat dekat Rasulullah sekaligus kepala urusan rumah tangga Nabi. Dia tanya, ya Rasulullah, apa yang 5 ini? Yang dicintai, disukai dan digemari oleh manusia, dan apa yang mereka lupakan di saat itu? Nabi mulai rinci satu demi satu. Yang pertama, umatku di akhir zaman yuhibbunal hayata wa yansawnal maut. Mereka cinta hidup tapi dia lupa mati. Hidup dia hiasi, hidup dia bekali, semua kebutuhannya dia penuhi, tapi tidak pernah terlintas di benak, tidak pernah terlintas di pikiran bahwa sesudah hidup ini akan ada nama lain yang muncul. Sesudah hidup ini yang namanya al-maut, yang setiap saat ngancam kita. Kita tidak pernah tahu seharian kita jalan di tikungan mana kita dihentikan oleh Allah, di jalan mana kita akan di stop buat segalanya hilang. Kita tidak pernah tahu. Tapi hidup dan segala kebutuhannya kita penuhi, tapi kita lupa bahwa ada satu peristiwa baru yang terjadi, dan itulah yang akan memberikan jawaban siapa diri kita. Cinta hidup tapi lupa mati. Yang kedua kata Nabi, umatku di akhir zaman itu adalah yuhibbunad dunya wa yansawnal akhirah. Mereka cinta dunia tapi dia lupa akhirat. Dunia yang kita pijaki saat ini hakikatnya relatif, sederhana, singkat. Masih banyak kita yang mau hidup lama. Masih banyak kita yang kepingin untuk menikmati dunia ini, karena banyak rencana, banyak program kita yang belum tercapai, yang belum terpenuhi.
Tapi tiba-tiba kita berangkat dengan segudang rencana menuju akhirat. Yang awalnya tidak pernah terlintas di benak kita bagaimana kehidupan akhirat itu. Padahal Allah sudah bilang yang kekal abadi itu di sana. Dunia ini sendiri. Apa pengaruh dunia yang ada pada kita hari ini? Jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah sampaikan bahwa dunia itu wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Bahwasanya dunia itu tipu daya belaka. Banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terpesona, banyak orang yang dininabobohkan oleh kehidupan di dunia. Tapi dia lupa bahwa ada kehidupan kelak yang menanti menunggu dia. Itu yang lebih lama dan itu adalah penentuan. Baikkah kita atau tidak? Jawabannya di sana. Kalau di dunia boleh saja kita memberi pengakuan pada diri kita, saya orang yang paling hebat. Tapi tunggu dulu, orang tator bilang dulu, kita cinta dunia, kita lupa akhirat. Padahal dunia ini seketika. Segala kebutuhan di dunia ini kita penuhi, na'udzubillah. Yang tidak bisa kita paksakan. Kita tidak sanggup, bagaimana caranya sampai boleh kita sanggupi. Apapun kita halalkan. Padahal semuanya kita tinggalkan. Tadi saya sudah bilang, boleh jadi kita punya rumah besar, alhamdulillah. Tapi besok rumah itu kita tinggalkan, kamarnya yang luasnya luar biasa, fasilitasnya cukup. Ada spring bed, tidak mampu yang satu lapis, dua lapis, tidak mampu yang hanya sandar di lantai, pakai lagi yang ada kakinya demi memenuhi hidup yang sederhana di dunia ini. Tapi besok ketika kita pulang beralas dengan tanah yang selama hidup kita benci untuk duduk di atas tanah itu. Kemarin waktu hidup di dunia kita senang dengan menghiasi dunia kita, na'udzubillah. Karena sampai malam ini saya belum pernah lihat ada saudara-saudara saya, adik saya, anak saya yang pakai kain kafan jadi jilbab. Belum ada. Biar yang harga murah tapi bukan kain kafan. Belum ada kita yang pakai baju koko kemeja malam ini sompu, belum ada. Tapi besok mau atau tidak kita harus dibalut dengan itu, sama dengan lampu atau boli. Cuma untung tidak ditusuk atas bawahnya. Tapi kita paksakan ketika kita hidup di dunia ini, kita paksakan, na'udzubillah. Masih ada baju kita yang layak dipakai di lemari satu, kita paksakan untuk cari lemari yang lain buat baju yang baru. Dan jujur masih banyak yang belum lunas. Saya tidak nyinggung Pak, tapi kalau ada yang tersinggung sudah itu yang saya maksud. Kita paksakan, yuhibbuna dunya wa yansawnal akhirah. Baju, kemeja, gamis yang kita siapkan di dunia besok tidak akan terpakai buat kita. Bahkan itu yang akan memperlambat hisab kita. Salah satu pendapat ulama mengatakan apabila baju kita 40 hari kita tidak gunakan, besok akan jadi musibah dan menjadi penyebab lambatnya hisab buat kita di akhirat. Yang terlalu banyak dia simpan, bagi-bagi ke orang. Baju bekas di kita menjadi baju yang mewah buat orang yang tidak mampu. Jangan dikoleksi. Jamaah yang dimuliakan Allah, kita cinta dunia, tapi kita lupa bahwa di akhirat itu semua tidak berharga. Di dunia kita banyak keluarga, banyak tetangga, banyak kerabat, banyak sahabat. Oke, tapi tidak satu pun yang boleh nolong kita. Yauma yafirul mar'u min akhihi. Hari itu kita sudah lari dari keluarga kita. Wa ummihi wa abihi, lari dari ibu dan bapak kita. Wa sahibatihi wa banihi, lari dari istri dan anak-anak kita.
Duit banyak, alhamdulillah, tapi besok lari dari kita. Istri banyak, cantik, primadona di kampung itu, besok lari dari kita. Kita berada pada kondisi an-nafsu bin nafsi, sendiri-sendiri. Panto anu mangge ke papai judi, nafsi. Tidak ada yang boleh nolong. Ini yang diramalkan oleh Rasulullah 14 abad silam akan terjadi di akhir zaman buat umatku, kata Nabi. Yuhibbuna dunya wa yansawna al-akhirah. Yang ketiga, umatku besok mereka cinta yuhibbunal khayata, na'udzubillah min dzalik, yuhibbunal mala wa yansawna at-taub wa yansawna al-hisab. Dia cinta harta tapi dia lupa perhitungan. Harta dia kumpulkan dengan cara apapun, yang penting dapat. Halal haram halabuk hantam, orang Arab ya. Yang penting dia dapat. Entah itu dari jalan yang tidak diredai oleh Allah, yang penting dia. Habis waktunya untuk memburu dolar. Hilang kesempatan ibadah, yang penting dia dapat uang. Panggilan azan dia acukan, dia abaikan, yang penting dia dapat harta ketika itu. Dia cinta harta, tapi dia lupa besok perhitungan. Sehingga itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberi gambaran perbedaan orang miskin dengan orang kaya di akhirat itu masuk surga setengah hari. Sudah duluan setengah hari orang miskin, baru nyusul orang kaya. Sahabat tanya, setengah harinya akhirat itu ya Rasulullah berapa lama waktu dunia? 500 tahun. Setengah hari di akhirat, 500 tahun di dunia. Sudah duluan 500 tahun mereka yang tidak punya apa-apa, bebas. Tapi yang punya harta masih ditanya, dari mana kau dapat? Dia dapat dari jalan yang halal, jeripaya banting tulang. Dia kerja demi mendapatkan rezeki yang halal. Tapi sesudah dia dapat, kemana dia belanjakan? Hanya untuk kebutuhan diri sendiri, azab. Sebaliknya, dia dermawan, murah hati, punya kepedulian sosial buat orang lain. Dia bagi-bagi hartanya. Menjadi orang yang murah hati, dermawan sama orang, memberi. Tapi begitu ditanya, dari mana kau dapat? Narkoba, azab. Jika itu kalau kita berdoa, Rasulullah sudah ajarkan kalau minta rezeki, rizqan halalan thayyibah, rezeki yang halal dan baik, walaupun cuma sedikit. Itu yang lebih nikmat ketimbang banyak, tapi ada nilai yang tidak diridai Allah di dalamnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita cinta harta. Yuhibbunal mala wa yansawna al-hisaba. Kita cinta harta, tapi kita lupa hisab. Allah tidak akan pernah menghilangkan, menghapus satu catatan apapun yang diserahkan oleh malaikat tentang keadaan pribadi seseorang. Tetap dinilai. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Baik yang kita lakukan, baik yang kita dapat. Tapi kalau jahat yang kita lakukan, jahat pula. Allah Maha Adil dan Allah tidak pernah menzalimi. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya, yuhibbunal gusura wa yansawnal kubura. Mereka cinta rumah besar, rumah mewah, rumah gedongan. Tapi dia lupa kubur 1 kali 2 meter, gelap tanpa ventilasi. Tidak ada jendela. Tapi rumah yang ada dia tempati di dunia ini tiap tahun direnovasi. Hingga dulu pernah saya ajak seorang ibu sama-sama kuliah dengan saya. Dia bilang, Ustadz saya mau berhenti karena sampai rumah belum habis. Saya tanya, Bu, kapan rumah itu habis? Kapan rumah itu habis? Satu cerita menarik, Bu. Mendekati hari raya Idul Fitri, ini seorang ibu yang suaminya pendapatan pas-pasan, pegawai rendahan. Itu baru naik golongan 3. PNS, alhamdulillah. Tapi di bank luar biasa catatannya.
Cuma yang di mau parigi tengah tidak ada yang banknya PNS. Alhamdulillah. Begitu mendekati Idul Fitri, mulai babisik DP istri, Pak, cat rumah sudah mulai pudar, mau beli cat warna hijau Tosca. DP suami bilang, iya beli catnya, beli persiapannya, sewa orang yang ngecatnya. Begitu habis dicat rumah sudah mulai kelihatan cantik, gagah dari luar. Mulai dia bisik lagi malam berikutnya, Pak, kursi sudah mulai sudah mulai lombok, DP gabus, DP busa. DP suami bilang, iya, ganti, cicil. Sudah kursi pakai sofa, dia lihat lagi kain horden. Kain horden 2 tahun Idul Fitri, mau ganti dengan yang lain. DP suami bilang, iya, rupanya ini susi, suami takut istri. Begitu 2 hari lagi lebaran, istri ini pergi ke kapsalon. Rambut yang sudah gagah kelihatan, sudah menarik, nampaknya di rebonding. Yang tadinya bergelombang di rebonding jadi lurus. Begitu pergi naik motor ke salon, pulang motornya mogok. Penampilan sudah mulai hebat tapi motor mogok. Dia dorong sampai di rumah mulai bafeto. Maklum, perempuan di sana banyak yang bafeto. Di sini alhamdulillah tidak ada semua lain. Mulai dia bafeto. Ini motor mau pakai hari raya, mau pergi sama orang tua, cuma banyak DP mogok, ganti motor. Apa DP suami bilang, iyo, bukan cuma motor yang saya mau ganti, sudah ngana 1 kali. Bapak Ibu, dia cinta, yuhibbunal qusura wa yansawna al-qubura. Dia cinta rumahnya. Dia hias, dia perhatikan, tapi dia lupa bahwa besok dia akan dimasukkan ke dalam satu lubang yang gelap. Tadi kita lihat mata telanjang kita. Nauzubillah min zalik. Kalau ditawarkan 1 miliar, tunggu dulu bos. Saya tidak mau tidur di dalam sekalipun 1 miliar. Tapi dibayar atau tidak kita harus masuk. Kita cinta rumah kita, tapi kita lupa kubur. Sekaligus apa yang ada di dalamnya itu. Bukan berarti tempat itu biasa, tapi luar biasa awal dari huru-hara kehidupan kita ketika masuk pintu gerbang yang pertama untuk akhirat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang kelima kata Nabi, 14 abad silam itu apa kata Nabi? Umatku besok yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah. Mereka cinta dosa, hilaf, salah, maksiat, tapi dia lupa bertobat. Mulutnya tidak pernah dia hentikan untuk menggibah. Niatnya tidak pernah istirahat untuk nekat merencanakan sesuatu yang tidak diridai oleh Allah. Bahkan semua aktivitasnya, padahal sesungguhnya yang namanya kita manusia, jujur, tidak ada kita yang mau tenggelam selamanya dalam kesesatan, kehinaan. Pasti akan ada satu ketika kita muncul ke permukaan buat memperbaiki diri. Siapa kita yang tidak punya dosa? Terlalu sombong kalau kita bilang kita tidak punya dosa. Semua kita punya. Tapi orang yang beriman akan muncul satu ketika dia bangkit menjadi orang yang memperbaiki diri. Karena keyakinannya terarah pada sebuah seruan Allah, wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Cepat-cepatlah kamu menuju ampunan Tuhanmu yang menciptakan surga seluas langit dan bumi, hadiah bagi orang-orang yang bertakwa. Kalimat itulah yang kita jemput. Kalimat itulah yang menjadi motivasi, daya dorong buat kita memperbaiki diri. Yang kemarin gelap, insya Allah kita jadi terang. Karena hitam putihnya kita dalam kehidupan ini pasti ada. Hanya orang-orang yang hatinya sudah digelapkan oleh Allah, ditutup oleh Allah, sehingga dia tenggelam selamanya.
dalam kenistaan dan kehinaan itu. Tapi kalau orang yang masih ada imannya, pasti satu saat dia akan tarik diri untuk memperbaiki. Tapi itu yang diramalkan oleh Rasulullah, umatku satu ketika yuhibbuna dzunuba wa yansawna taubah. Mereka cinta dosa, mereka cinta maksiat, tapi mereka lupa bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kita sudah yakin 1 menit amalan kita mampu menghapus dosa 70 tahun. Hanya 1 menit. 1 menit amalan kita. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Dengan niat harapan ridha Allah, mampu menghapus dosa kita 70 tahun. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan, ini ujian kita di dunia. Padahal sesungguhnya dunia yang kita ikuti kemauan dan seleranya ini semua berujung di kertas. Pertama, kertas yang kita lihat pertama sebagai bukti identitas kita, akte kelahiran. Kertas. Yang kedua, KTP. Kertas. Ketiga, kartu keluarga. Kertas. Keempat, ijazah dari berbagai latar belakang pendidikan yang kita tamatkan juga kertas. Sertifikat rumah, sertifikat tanah, dan sertifikat yang lain kertas. Akta nikah kertas. Uang yang kita belanjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita kertas. Semua masih boleh kita lihat. Tapi ingat, ada satu kertas tidak akan pernah mampu lagi kita saksikan, walaupun itu kelengkapan dari jati diri kita. Akte kematian. Bapak Ibu, kita hanya ditipu oleh kertas ini. Inilah pengaruh dunia. Saya itu kembali saya sampaikan kata Allah, wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur, bahwasanya kehidupan dunia itu tipu daya. Kita bermusuhan, berebutan, bersaing, kompetisi dan sebagainya, hanya sekedar untuk mengejar nilai sedikit, karena kita tidak pernah diberi banyak. Yang sedikit inilah kadangkala menyebabkan kita bermusuhan dengan saudara kita. Banyak bukti dan kasus berapa banyak orang yang berkeluarga banyak bermusuhan karena harta warisan. Nauzubillah min dzalik. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu, ini ujian. Padahal semua yang disiapkan oleh Allah buat kita dalam rangka memfasilitasi hidup kita bahagia besok. Karena tidak ada kita yang ingin atau berhajat, sekalipun kita orang susah di dunia. Kalau saya miskin di dunia, alhamdulillah, saya ikhlas. Saya ikhlas untuk menjadi orang yang susah di dunia. Tapi saya tidak pernah ingin dan berniat untuk menjadi orang yang susah di akhirat. Boleh jadi kita hina di dunia dalam pandangan mata kita sesama, tapi dalam pandangan Allah beda. Kita melihat orang lain hina, alhamdulillah, tapi kita tidak pernah berhajat untuk menjadi orang yang hina di akhirat. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan, inilah hidup yang kadang-kala kita lupa bahwa masih banyak rencana, masih banyak keinginan kita tertunda. Datang saatnya semua tidak bisa lagi kita peroleh. Olehnya, yang pertama saya ingin sampaikan kepada kita, mari kita manfaatkan hidup yang diberi oleh Allah ini dengan menjemput semua fasilitas yang disiapkan oleh Allah. Jangan pernah kita lupa. Tadi saya sudah sampaikan, kita ingin menjadi orang yang bahagia di dunia, semua kita ingin peroleh, dapatkan, nauzubillah, itu hajat kita. Susah payah kita berangkat kerja, banting tulang siang malam tanpa kita kenal waktu, demi hanya untuk mengejar hidup yang seketika. Tapi kita lupa 2 rakaat sebelum subuh,
sholat taqabliyah, sholat fajar, kita tidak pernah berhajat untuk melakukan. Padahal kata Nabi, 2 rakaat sebelum subuh itu pahalanya lebih besar daripada dunia dengan isinya. Lebih besar 2 rakaat itu pahalanya daripada dunia dengan isinya. Tapi kita lupa. Orang azan subuh kita keenakan tidur. As-salatu khairum minan naum. Ajakan, panggilan, seruan kita dengar, tapi pura-pura kita bongok. Kita ikuti nafsu kita untuk tidur sampai pagi. Kita lupa bahwa di sana ada bonus yang begitu berharga dan nilai dan tinggi nilainya, kita abaikan. Padahal kesempatan itu mungkin sudah itu yang terakhir. Kita lupa. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan. Selanjutnya kita ingin menjadi orang yang punya rezeki banyak, murah rezeki, hidup kita walaupun cuma sedikit tapi berkecukupan, tidak pernah merasa kurang. Kita manfaatkan waktu untuk usaha, kita abaikan kewajiban kepada Allah. Apa yang disampaikan Rasulullah kita acuh. Tapi kita lupa ada 2 rakaat ketika matahari muncul jam 8 sampai dengan jam 11 ada di sana. Satu fasilitas yang disiapkan oleh Islam, oleh Allah dan Rasulnya, sholat duha. Lakukan itu, insya Allah rezeki kamu akan murah hari itu. Tapi kita lupa dengan berbagai kesibukan kita. Bapak Ibu, kita inginkan pahala yang banyak, dosa kita mendapatkan pengampunan. Kita masih lupa untuk bertobat, untuk istighfar. Tapi ada disiapkan oleh Allah cara dan jalan untuk kita lakukan. Hanya dengan modal niat dan keinginan, kemauan kita memenuhi panggilan Allah. Dari arah mana panggilan itu muncul, kita langkahkan hati kaki kita, bismillah, tawakkaltu 'alallah, turun menuju di mana panggilan azan itu berada. Kita pergi sholat jamaah. Yang pertama kita dapat pahala, dapat dosa diampuni, derajat diangkat, kemudian bonus 27 kemuliaan dari sholat biasa. Tapi kita lupa mengunjungi panggilan dari masjid yang mengajak kita untuk sholat jamaah. Bapak Ibu yang dimuliakan, begitu juga kemuliaan kita, keagungan kita, derajat kita, martabat kita. Tidak perlu dicari-cari. Pasang wibawa, jalan, sepatu, begitu melangkah kasih bunyi-bunyi, kebetulan sepatu baru, belum lunas juga. Kita melangkah dengan langkah kita pelan tapi pasti, supaya orang lebih kenal, oh ini pejabat. Kita cari itu, kita pasang aksi supaya orang lebih hargai kita. Tidak perlu. Manfaatkan fasilitas dari Allah. Ada 1/3 malam terakhir, bangun. Lawan itu ngantuk, perangi itu dingin, bangun. Lakukan minimal 5 rakaat. 2 tahajudnya, 3 witirnya, dan maksimalnya 11, 8 tambah 3. Lakukan itu. Dan kalau kita memulai, insya Allah tidak perlu dibangunkan oleh orang, kita terbangun sendiri. Apa yang kita jemput ketika itu, Allah sudah janji dalam hadits qudsi bahwa di saat itu Allah turun ke langit bumi, mendengar keluhan hambanya, menerima taubatnya, dan mengabulkan doa-doa hamba yang berdoa saat itu. Lakukan. Karena dia sudah mampu memerangi segala ujian dan cobaan. Di tengah malam yang orang lain asik untuk tidur, tapi dia bangun dengan ikhlas untuk menjemput keridaan Allah. Kita lupa. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan, habis waktu kita. Apalagi sekarang, alhamdulillah di Pelawat tidak ada, tapi di Mautong banyak.
Waktunya habis sampai jam 12, jam 1, jam 2 malam. Jari-jarinya bergerak. Saya sangka zikir, tapi hanya ngetik FB. Saya sangka dia punya jari-jari bagara ini, saya sangka dia berzikir. Padahal cuma ngetik tombol demi tombol dari huruf demi huruf yang ada di HP Android. Ngantuk, lupa. Isanya gugur, tahajudnya hilang, suburnya lenyap. Karena ngantuk, tengah malam baru tidur. Yang muncul kemudian orang tersinggung dengan komen kita. Sehingga itu orang pintar bilang begini, kalau pedang lukai tubuh, besar harapan untuk sembuh. Tapi kalau lidah lukai hati, kemana obat? Susah dicari. Kalimat-kalimat kita kadang menggores perasaan orang lain. Rugi waktu, musuh kita temukan. Biayanya luar biasa. Kita ditipu oleh kehidupan yang seperti ini. Padahal kita semua ini besok akan pulang. Seperti saudara kita. Kami masih ingin untuk sama-sama hidup dengan beliau. Tapi Allah yang punya mau. Data amakam. Pagang kamanggaradi mau ta'amakan tawad satu. Ratanan tabukotun tak untuk bertahan tidak akan mampu. Karena tidak ada kekuatan dan kesanggupan yang kita miliki kecuali ada pada Allah Subhanahu. Jadi Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah, semua kita rindu dengan surga, dan surga itu tidak diperoleh karena kerinduan, tapi diperoleh dengan amal ibadah, amal soleh. Karena hidup kita ini sudah diatur hanya tiga fase dalam hidup ini yang kita jalani. Masa lampau, masa sekarang, dan masa akan datang. Masa lampau naopumo. Kesan, pengalaman, memori tertinggal, dan yakin kita tidak akan mampu kita putar kembali untuk menyatu dengan kita lagi masa yang sudah lalu. Kita nusiraga lu dan negasi, tapi ewe nusiraga nadea pano inosa busuko painang ngoma karena nalengnya tidak mampu lah. Ya aku pengen numpano oro anggu SD isimu atu ala ko mo kita. Padahal luruh hama dan ngurah. Bolehkah kita tarik itu? Tidak. Lenyap. Hilang. Padahal di saat itu kita masih bebas, leluasa bergerak, kuat, energi. Luar biasa. Nah panulaki kita pada waktu suka manto joleng ngurah, kalingga, nagoro. Tapi sekarang bubur. Ya ada. Luruh kita ngomongin aile, alhamdulillah. Begitu kita ngomongi pantontain baliara santaku gola. Karena kamu mina jauh. Santaku gola. Tapi ewe kita ngomongi, nauzubillah. Alhamdulillah masker sekarang berjalan, tamu tutup. Kenapa? Anu nilafanan jauh orang katamor yang ini sejama uga. Bapak Ibu, sampai itu Quran bilang, wa man nu'ammirhu nunaqqishu fil khalqi afala ya'qilun. Apabila manusia itu sudah lanjut usianya, Allah mulai kurangi nikmat yang ada pada dirinya. Lundo lumako dan neroso, ifa kita lundo dan jauh hari raya no pakai motoro sampai pari gimpu baliara no lumako to boli 17 Agustus no lumako logo. Tapi wei njoguri binang kalau saya motoro karena nangilo mo asam urat, kolesterol, darah tinggi. Kita tidak terima itu sebagai ujian Allah, tapi yang kita fitnah gara-gara tanggo asam urat. Ini fitnah tanggo. Naik tekanan gara-gara daging, saya jadi tekanan. Kita fitnah daging. Semua kita fitnah. Oh gara-gara kacang hijau nanggoni tabaro ya akhirnya asam lambung naik. Nauzubillah, pukul tanah langgat itu gara-gara tabaro lu.
Tapi sekarang kita fitnah karena adanya penyakit. Kita fitnah karunia Allah yang lain dalam rangka membebaskan kita. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita sudah dikurangi oleh Allah nikmat yang ada dalam diri. Bapak Ibu, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berlalu Tamor yang guna sudah kesana. Banyak waktu kita yang rugi, hilang. Mulai dari 0 tahun sampai kita masuk pada manusia yang akil balik, itu masa bebas kita. Kapan akil balik? Ay langgai nangipe mah. Jadi Maria, bapak-bapak sampai malam ini belum pernah mimpi basah, alhamdulillah belum balik. Kalau perempuan mulai datang waktunya, jatah per bulan. Karena perempuan yang rasa. Ya Maria, ibu-ibu malam ini tapa nara, alhamdulillah berarti belum balik. Sehingga kemarin waktu di Marisa, Kabupaten Pohuwato, di kota Marisa, ibu kota kabupatennya, saya bawa ceramah ini, datang ibu satu, Pak, saya sekarang sudah tidak haid, Pak. Berapa umurnya Bapak Ibu? Sudah 70 tahun, wajar Bu, sudah habis. Bukan ibu balik, bukan ibu jadi pulang ke bayi ulang. Jangan dipolitisirin keadaan. Sudah habis. Jadi kembali saya katakan bahwa di saat kita belum balik semua aman. Tapi ketika akil balik masuk pada kita, itu pintu gerbang yang pertama dalam hidup kita, bahwa semua berlaku. Salah kita lakukan dosa, baik kita lakukan pahala. Sekarang kita dihadiahkan oleh Allah hidup untuk hari ini. Untuk apa hari ini? Menata kehidupan kita besok. Sehingga orang bijak bilang hari ini harus lebih baik dari hari kemarin, dan hari esok harus jauh lebih baik daripada hari ini. Jawabannya ada pada kita. Kita apakan waktu ini, kita apakan nikmat ini, kita apakan karunia ini, kembali kepada kita masing-masing. Tapi yakin bahwa kita tidak pernah ingin menjadi orang yang rugi dan dirugikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa penyebab kerugian kita? Allah yang jawab. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan danka. Siapa yang lupa mengingat aku, kata Allah, berzikir kepadaku, menyembah kepadaku, besok saya akan keluarkan dia dalam keadaan buta. Seperlah ma'isyatan danka, saya akan pertemukan dia dengan kehidupan yang sempit. Kuburan jadi sempit, hidup jadi sempit. Begitu kita sempit kehidupan, Allah tambah lagi hukumannya. Wa nahsyuru yaumal qiyamati a'ma, dan dibangkitkan kita di hari kiamat dalam keadaan buta. Penyebabnya karena lupa mengingat Allah di saat hidup. Banyak waktu yang terbuang, banyak kesempatan yang rugi, kita lupa untuk ingat Allah. Hukuman pertama kehidupan yang sempit, hukuman yang kedua mata kita jadi buta. Orang-orang yang buta, insya Allah, nauzubillah tara kita. Kita berdoa jangan kita. Orang yang buta ketika itu mencoba memberanikan diri bertanya pada Allah, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basyira. Ya Allah, kenapa hari ini kami buta, tidak bisa melihat lagi? Siapa yang jawab? Bukan kita, Allah yang jawab. Kala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Dulu banyak hamba-hamba aku yang kuberi karunia untuk menyampaikan pesan, menyampaikan nasihat kepada kamu, tapi kamu dengar lupa. Kamu dengar tapi kau tidak laksanakan. Wa kadzalikal yauma tunsa, maka hari ini saya lupa padamu. Dikali nggak sentengnya apa na susah kita. Biasa tanah tuh. Pantoi anu jauh dari lurus sampai suhun tanjai petapa. Ika matenu anan ya tanah boba sih kok. Jamu nak kecewa tetengnya anak boba sih kok.
Naronto fuluan lalu. Gugur rambut. Kematian anaknya rambutnya tidak gugur, tapi kecewa dengan pacarnya rambut gugur. Dikali ngasuntingnya apa kita? Nah susah rambut lalu. Biasa tamu nanggun. Nah opo mau join nuatan direke. Apalagi dilupa oleh Allah yang hari itu tidak ada lagi pertolongan lain. Tidak ada lagi bantuan dan harapan lain yang boleh kita dambakan kecuali harapan, pertolongan dan bantuan dari Allah. Mengharap kita pada ayah ibu kita, maaf, mereka bertanggung jawab pada dirinya masing-masing. Tidak mampu nolong kita. Kita bertanggung jawab dengan diri kita sendiri. Jadi Bapak Ibu, di hari ini untuk kita dengan tubuh sebelum ajal tiba, mari kita manfaatkan waktu. Nera pakar rugi nggak sampai subuh. Karena anu membarasai tara tahu, tapi kita boto. Anu membatarima lompen dan jauh, bukan kami yang menyampaikan, tapi ibu bapak kita semua yang mengamalkan, itu yang menikmati. Apa yang kita lakukan dalam hidup, dalam rangka menata dan mempersiapkan kehidupan kita besok? Nah dia ketemu dengan orang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, na'udzubillah. Kalimat ini sederhana, tapi doa yang ngucap sunat, yang jawab wajib. Tapi sekarang nah dia Pak Biri salah nubing kayak paket. Woi, apalagi ada di motor. Woi, klakson, pip, sudah itu salah. Kita lupa bahwa ada kalimat penyelamatan dalam diri kita dan harapannya rahmat Allah yang sudah berat keluar dari bibir kita. Padahal itu konsep penyelamatan dari Islam. Kita memulai pekerjaan, bismillahirrahmanirrahim. Makan ke atau apa? Habis itu alhamdulillah. Satu hari saya ketemu dengan orang tua, ibu. Pas-pas dan gua di kasubi. Tanah bismillah ibu. Manggun bismillah, itu aja kasubi. Bukan persoalan kasubinya, tapi persoalan ada rezeki Allah yang masuk dalam diri kita. Bapak Ibu, turun dari rumah kita baca doa. Bagaimana lengkapnya konsep Islam sampai masuk ke WC, keluar WC, diajar oleh Islam. Tidak ada dalam agama lain. Cuma kita yang kurang dan belum mau memanfaatkan itu. Apalagi di hari ini, yang paling prihatin saya lihat, paling menyedihkan, na'udzubillah min dzalik. Sikap, perilaku, akhlak, kepribadian anak kepada orang tua. Padahal satu hari ketika Umar bin Khattab mau berkunjung ke Madinah dari Mekah, Rasulullah pesan, Umar, kalau ente mau ke Madinah, cari dan berguru sama dia, minta nasihat dan minta ente didoakan. Umar ini sahabat Nabi, walaupun dia kasar, kejam, berani, tapi tidak pernah dia bantah Nabi. Dalam hatinya terdetik, kenapa bukan Rasulullah yang nasihati saya, dia suruh orang lain yang orangnya saya belum kenal. Siapa itu ya Rasulullah? Uwais Al-Qarni. Sampai di Madinah Rasulullah cari. Oh rupanya ini orang. Dia tanya di pasar. Mana orangnya? Itu di sudut sana. Pekerjaannya jual daging. Dia amati apa yang dilakukan oleh Uwais Al-Qarni ini sehingga mendapat kekaguman dari Rasulullah, bahkan mendapat pengakuan yang berharga dari makhluk langit. Semua malaikat mengakui kehebatan Uwais Al-Qarni. Rupanya pekerjaannya begini. Pagi dia atur dulu ibunya, dia kasih mandi karena ibu itu buta dan lumpuh. Dia anak tunggal. Nah punggung mau bayinan aja, nah burung. Dia berangkat kerja. Jam makan ibunya walaupun jualannya masih banyak, dia ikhlas tinggalkan. Dia pergi bawa sekerat daging, kemudian dia iris, dia bakar, kemudian dia suap ibunya. Itu yang dia lakukan setiap hari.
Apa yang dilakukan oleh ibu? Setiap selesai makan dilayani oleh anaknya, ibu berdoa, ya Allah, mudah-mudahan anak saya menjadi temannya Musa dalam surga. Ini doa ibu. Karena doa ibu itu makbul dan laknat ibu itu manjur. Itu yang dilakukan. Bahkan satu hari begitu Wais Al-Qarni duduk-duduk, ibunya nangis. Apa yang ibu menyebabkan ibu nangis? Al-Qarni datang mendekati. Ibunya bilang, saya berniat sebelum saya meninggal, saya melihat tanah kelahiran Nabi dan ibadah yang dia anjurkan untuk kita lakukan antara lain ibadah haji. Tapi Wais Al-Qarni orang susah, uang tidak punya. Mekah Medina 482 kilo, 400 kilo lebih, tapi ditempuh oleh bis 6 jam. Jalan kaki jelas tidak mampu. Dia tidak punya unta, tidak ada uang untuk bayar kendaraan unta ataupun kuda. Apa yang dia lakukan? Dia berusaha cari dapat uang sedikit, dia beli anak domba. Wais, dia sampaikan sama ibunya, Bu, berdoa insya Allah saya dapat rezeki, saya akan kabulkan permintaan ibu sebelum ajal tiba. Dia beli anak domba laki-laki. Kemudian dari domba yang satu ini dia pikul tiap hari naik gunung. Akhirnya timbangan yang tadi puluhan kilo jadi ratusan, 100 kilo berat timbangannya domba. Apa hikmah dari pekerjaan Wais Al-Qarni? Di pasar anak eo domba jauh bimbang jauh tugira bulu. Pertama untuk melatih kekuatannya, dan yang kedua dia jual buat mendapatkan biaya. Dari modal kekuatannya pikul domba tiap hari naik gunung 100 kilo, itu yang dia gunakan untuk memikul ibunya sampai di Mekah dari Medina. Taat kepada ibu. Tapi di hari ini pertama boleh kita lihat, kalau ibunya ngajak anaknya untuk pergi, boncelur ya kona, Mama, tunggu dulu mama. Tapi ane tinggi anak rambu. Betul tidak Pak? Rambu. Ane baino na papa ni rapi tulung hama alasa luar biasa. Na lengela na ngantula luar biasa. Tapi ane tengia no SMS atau no telepon. Iya, segera saya datang. Na'udzubillah min zalik. Bahkan yang paling aneh ada luruh kita notima paling tuan terjauh nieki ni voli taka paling tuannya. Ada papa ngundi suju aja sanggan ini siapa kena kita 1, 2 nieki. Tapi nieki nu anak tak paling jajamu ditandu nah. Tara mo onge, tara mo kiri yang nieki kan kapalen jauh. Ni fai kana tandu nah. Salam minilia. Coba bayangkan. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa kita sudah gagal ini. Kita sudah gagal. Luru kita ada ripo doa IV naya mata coba ku tanas. Tua kata amna tua moy, amna bosen, amna tua moy. Naya mata anen jogu ripo tovali yang ngasuwe. Tapi kita harus hadir ngaji baca Quran hari itu. Tapi boleh kita tanya hari ini, masih adakah kegemaran anak kita baca Al-Quran? Mari ibu bapak, kita bangun. Coba kita lihat HP-nya, adakah di situ Al-Quran yang dia baca tiap hari? Paling yang paling banyak mendominasi layar HP-nya itu lagu Korea. Bahkan idolanya bukan lagi Rasulullah, bintang film dari luar negeri. Ini yang kita tanya. Lalu apa manfaat
manfaat dari Al-Quran itu kita baca, kita pelajari, dan kita amalkan. Na'udzubillah, Rasulullah bilang, Iqra, baca Al-Quran itu. Sesungguhnya dia pada hari kiamat menjadi pembela bagi orang yang mempelajari. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah safi'an li ashabi. Al-Quran itu kita baca, dia menjadi penolong, pembela bagi kita. Berapa huruf, berapa ayat dalam Al-Quran, dia boleh menerangi kita. Dan Al-Quran itu ma huwa syifa'un wa rahmah, dia penawar dan rahmat bagi kehidupan kita. Tapi sudah banyak anak-anak kita tidak lagi menggemari. Jadi ini yang jadi renungan kita. Boleh kita bangga punya anak banyak, tapi harus yang kita pikirkan besok, apakah kita ikhlas menjadi orang yang terseret karena akibat kegagalan kita membina mereka. Kalau dulu orang-orang tua kita pernah berkata, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah sesudah aku. Tapi hari ini banyak orang tua yang bertanya, ma ta'kuluna min ba'di, napa mukoni mengul, apa yang kamu makan besok. Karena ada kekhawatiran dengan persaingan hidup ini. Tapi kita tidak pernah sadar bahwa rezeki itu tidak pernah berhenti dari karunia Allah. Semua renungan ini untuk menjadi pelajaran buat kita dalam rangka menata kehidupan kita besok. Karena di hari itu tidak ada yang mampu nolong kita. Jadi mari sampai subuh toaka pinoana gunaria makum pungguri, mari jangan kita sia-siakan waktu. Kita perangi kemalasan kita, kita tantang segala yang menggoda kita, kita berjuang untuk mendirikan diri kita sendiri. Supaya kita kenal jati diri kita, dari mana kita datang, di mana kita hari ini, dan kemana kita akan pergi. Kita akan pulang. Jadi kalau iman dan kemauan kita ibadah, pasti kita dapatkan siapa kita. Saya datang dari Allah, tinggal di bumi Allah, dan akan kembali kepada Allah. Semua Allah yang menjadi idola dan kegemaran kita dalam hidup. Karena hidup hanya seketika. Ini barangkali yang boleh saya sampaikan, karena kami manjili jinawi insya Allah langsung pulang. Itu karena kebetulan besok juga ada acara. Jadi saya cukupkan sekian. Ane Maria anu melabi apa kaganat tadi. Ane marai makura ratambain. Tapi yang pasti bahwa apa yang menjadi suara kami malam ini hanya merupakan salinan dari suara Nabi dan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mengingatkan satu dengan yang lain supaya kita akur di dunia hari ini, insya Allah akur di akhirat. Bersapa senyum saling kenal di dunia hari ini, insya Allah besok kita sapa senyum salam di hadapan Allah Subhanahu. Terima kasih, mohon maaf. Usikum wa iyaya bittaqullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.